cerita yang selanjutnya nih, teman saya sampai kedapatan mimisan, jadi keluaran darah dari hidungnya pada saat kita ke Namsan Tower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, kita kembali ketemu di Zoom Channel. Di video kali ini aku akan berbagi tentang bagaimana pada saat kita traveling ke Korea Selatan di musim semi. Jadi apa saja yang harus kita persiapkan pada saat kita akan liburan ke Korea Selatan di musim semi. Kenapa saya membahas tentang musim semi? Karena berdasarkan hasil pengalaman kemarin pada saat mengunjungi Korea. Jadi kebetulan saya dan tim itu berangkat ke Korea Selatan itu di musim semi, yaitu sekitaran bulan April akhir sampai dengan Mei awal. Jadi bagi teman-teman yang akan melakukan kunjungan ke Korea Selatan, apapun bentuk kunjungannya, atau misalnya untuk sekedar jalan-jalan atau traveling, sebentar lagi ini momen yang pas untuk traveling ke Korea Selatan sebetulnya, yaitu pas musim bunga sakura atau cherry blossom. Jadi bunga-bunga sakura bermekaran. Tapi emang momennya hanya beberapa minggu. Jadi kalau misalnya yang akan pergi atau akan berangkat ke Korea Selatan, pas apalagi sekarang nih setelah Lebaran. Jadi momennya pas untuk traveling sambil liburan bulan puasa atau liburan setelah Ramadan. Untuk teman-teman yang akan ke Korea Selatan pada sekitaran bulan April sampai dengan awal Juni, itu masuk ke musim semi atau spring, ya. Ke musim semi atau spring season, di mana hal yang paling menarik itu mulai bermekarannya atau bermunculannya bunga-bunga sakura. Jadi bunga sakura itu bukan hanya di Jepang, tapi di Korea Selatan juga bunga sakura itu salah satu view yang bisa kita nikmati pada saat kita berkunjung ke Korea Selatan. Itu kelebihan yang pertama kalau kita misalnya ke Korea Selatan traveling pada saat musim semi atau spring season. Yang kedua, yang harus diperhatikan, kita jangan beranggapan kalau misalnya musim semi di Korea Selatan itu benar-benar nyaman untuk orang Indonesia. Saya katakan demikian karena dari pengalaman yang kemarin kita berkunjung, targetnya kita pas musim semi lah, kita targetnya musim semi ke Korea Selatan karena kita beranggapan itu adalah musim yang paling nyaman untuk berkunjung ke Korea Selatan. Ternyata untuk sebagian besar orang Indonesia atau orang-orang yang berada di negara tropis, musim semi itu musim yang sebetulnya belum cocok juga untuk kondisi tubuh orang Indonesia atau orang-orang tropis seperti kita. Kenapa? Karena suhunya itu memang suhu 11 derajat ya. Waktu kemarin kita cek suhu 11 derajat, tapi 11 derajat di Korea Selatan itu akan sangat berbeda dengan 11 derajat di Indonesia. Jadi yang harus kita siapkan, yang paling penting yang harus kita prepare adalah pakaian yang cukup tebal. Kemudian juga kita tetap harus bekal yang namanya longyeon atau pakaian dalaman yang bisa mengatur suhu tubuh kita tetap hangat, itu yang pertama. Kemudian juga pakaian jangan bawa celana jeans, atau misalnya kalaupun misalnya kita mau pakai celana jeans nih biar buat simple, tetap harus didobel karena kalau misalnya celana jeans itu bawaannya dingin ke tubuh. Jadi kalau misalnya pada saat kita musim semi ke sana, kita bisa kedinginan gitu. Jadi tetap harus didobel. Nah, intinya walaupun misalnya musim semi di Korea Selatan, tapi suhunya tidak akan cocok atau kita masih tetap harus mengkondisikan dengan cuaca di Korea Selatan karena cuacanya itu memang cukup ekstrim. Pada saat musim semi, kita keluar dari ruangan saja sudah langsung seperti masuk ke dalam kulkas. Pas begitu keluar ruangan seperti masuk ke dalam kulkas. Jadi pada saat kita mau acara atau agenda apapun, kita harus benar-benar prepare yang namanya pakaian. Jadi jangan beranggapan musim semi itu kita bebas dari bawa pakaian atau coat yang tebal gitu. Itu harus tetap dipersiapkan karena cuacanya memang di Korea Selatan itu
cukup ekstrim, walaupun misalnya musim semi ekstrim. Kenapa? Karena yang namanya orang Indonesia itu tidak akan kuat kalau misalnya berada di cuaca yang 11 derajat tapi ukuran 11 derajat negara Korea Selatan. Itu yang pertama. Jadi persiapkan pakaian musim dingin tetap harus dibawa, termasuk long john atau misalnya untuk penghangat badan yang lain yang cocok untuk musim dingin. Jadi jangan langsung lepas kita free gitu. Kalau misalnya musim semi kita bisa bebas dari yang namanya cuaca ekstrim. Tidak seperti itu kalau keadaan di Korea Selatan ternyata. Kemudian pada saat kita mengunjungi Nami Island malah masih terdapat salju abadinya. Karena bukan menurut cerita sih, pada saat kita ngobrol sama orang yang ada di Nami Island, petugasnya, ternyata pada saat musim dingin, Nami Island itu tidak bisa dilewati. Pulau Nami kita tidak bisa kita kunjungi, karena si danaunya itu membeku, Nah, kemudian pada saat kita ke sana, masih terdapat banyak bongkahan-bongkahan es yang tersisa dari musim dingin atau dari winter seasonnya. Jadi yang harus Anda persiapkan, pakaian tetap harus pakaian musim dingin dibekal, kemudian juga sepatu yang nyaman untuk bepergiannya, kemudian juga jangan sampai ketinggalan yang namanya alat-alat penghangat untuk tubuh, apapun itu, karena cuaca yang sangat ekstrim. Kita nunggu untuk naik ke kereta juga, sampai-sampai menggigil kalau misalnya kitanya nggak kuat, apalagi pada saat sudah mulai menjelang malam. Nah, cerita yang selanjutnya nih, teman saya sampai kedapatan mimisan, jadi keluaran darah dari hidungnya pada saat kita ke Namsan Tower. Karena pada saat kita pergi ke Namsan Tower itu sore hari, jadi kita targetnya berada di Namsan Tower itu pas malam hari, jadi bisa melihat view kota Seoul dari atas. Dinginnya itu sampai dengan benar-benar menusuk tulang, itu musim semi. Jadi jangan beranggapan kalau musim semi adalah musim yang sangat dan terbaik untuk Korea Selatan, untuk kondisi tubuh orang Indonesia itu tidak seperti itu teman-teman. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan atau harus benar-benar cari tahu seperti apa sih misalnya kalau kita mau berkunjung ke Korea Selatan pada saat musim semi, apa yang harus kita persiapkan. Nah, salah satu tips dari saya dari pengalaman kemarin liburan ke Korea Selatan, tetap harus membawa pakaian musim dinginnya gitu. Jadi beberapa lapis pakaian yang harus kita pakai untuk menahan dingin, apalagi kalau misalnya kondisi badan saya itu kecil gitu ini, kurang cadangan lemaknya, jadi harus benar-benar prepare gitu, harus benar-benar prepare untuk menahan suhu tubuh suhu cuaca yang ekstrim. Itu kekurangannya harus siapkan. Kelebihannya pada saat musim semi itu kita bisa melihat pas bunga sakura mekar di berbagai sudut kota Seoul, kemudian juga kita masih juga kebagian yang namanya salju abadinya itu, salju atau es yang masih bongkahan-bongkahan es di Nami Island, terutama yang akan mengunjungi Nami Island. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Jadi memang waktu yang baiknya itu musim semi, tapi ya yang pertama kita bisa lihat cherry blossom atau bunga sakura bermekaran. Selanjutnya di persiapan juga pakaian, yang paling penting adalah pakaian. Jadi kita akan nyaman melakukan traveling atau jalan-jalannya kalau misalnya kita memakai pakaian yang enak atau yang nyaman untuk jalan-jalan di Korea Selatan. Terima kasih teman-teman yang baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta komen. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang traveling, terutama untuk Korea Selatan, bagi teman-teman yang akan pergi ke sana, boleh di kolom komentarnya, boleh bertanya, boleh komen. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, biar saya lebih semangat lagi untuk terus memberikan informasi-informasi atau berbagi sharing tentang pengalaman-pengalaman traveling ke luar negeri. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.